Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Masalah ngelaporin Julius, ya orang kalau memang dasar salah itu nanti ada waktunya, saudara ya. Yang penting memang itu langsung dia pelaku langsung. Ya kalau enggak jangan, saudara. Dia punya anak istri, ya. Dia punya anak istri. Loh, anak Batak juga dilaporin. Anak Batak, nanti istrinya hubungi Santi Amer. Langsung nggak pakai calo. Kita akan bantu, tetapi bukan buat bayar lawyer ya. Enggak. Kita support anak Batak, ya. Itu yang mau kita lakukan, tapi tidak pakai calo, direct langsung. Kasih tahu anak Batak, kasih tahu istrinya. Kalau mau dibantu sama Galarua, hubungi Pak Santi Amer langsung. Nggak pakai calo, ya. Kita bantu nanti. Ya. Langsung hubungi. Nah, kemarin Pak KC istrinya menghubungi saya, tapi dia mau ngatur saya donasinya. Oh nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Ya, saya bilang kamu si Febri klarifikasi dulu itu masalah dia ambil istrinya Saifuddin itu. Ya, dan kedua harus kamu masuk ke Zoom saya karena dia sudah berkata anaknya haram terima uang dari Joseph Paulus Sang. Harus klarifikasi dulu, nanti tiba-tiba kita ngumpulin buat dia, kita difitnah lagi. Nolong orang pun kita pakai hikmat, saudara ya. Ya, tadinya saya kasihan. Pertanyaannya, kenapa kita nggak boleh ketemu KC? Nah itu kan aneh lagi kan? Nah, masih nggak boleh ketemu KC, saudara. Apa yang disembunyikan? Nah itu kan pertanyaan besar. Jangan-jangan dijual KC sama keluarganya buat cari donasi, kan bisa kan? Makanya suruh kesini, nggak mau, alasannya banyak. Ya udah nggak usah. Saya bilang. Saya nggak mau kalau gitu. Ya, nolong orang pun pakai hikmat, saudara ya. Termasuk ini juga Pak Paul, yang tadi yang Pak Paul tunjukkan dia Galarua diancam nggak boleh campur urusan siapa ini si Mamora ini ya. Mosi. Nah ini kelihatannya sama Pak modusnya Pak. Jadi udah mulai ngancam supaya nggak dicampurin ya. Janganlah kalau kayak seperti itu ya. Iya, makanya saya bilang nggak mau buat bayar pengacara. Kalau mau isinya ke sini. Ketemu sama Pak Santi Amer langsung, pasti kita bantu. Kita juga punya dua, ya, satu buat jemput si sang debitur kalau dia sudah kolaps nggak bisa bayar utang sampai cengap-cengap. Kedua buat jemput si ceker babi kalau lagi mabok, saudara. Kalau lagi mabok red wine, saudara ya, kita siapkan 2 ambulan. Ya, jadi saat memang untuk baksos, tapi di hari lain kalau memang si siapa namanya. Kalau yang si sang debitur ini cengap-cengap, ya ditagih sama debt collector, ya nanti kita kirim ambulannya, saudara, buat perawatan intensif. Kalau sama si ceker babi mabok ya di tengah jalan kan kasihan, kalau mabok di tengah jalan kan bahaya. Ini biar dijemput pakai ambulan, saudara. Diakhiri dengan tertawa jahat, saudara ya. Pak Teddy, lanjut Amerika. Pak Teddy, mana nih Pak Teddy nih? Mikrofonnya dinyalakan. Di Amerika, mikrofonnya belum nyala, Pak. Nggak dengar dia. Nggak dengar Pak Teddy. Ya, lanjut Pak Teddy, udah. Silakan Pak Teddy. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran ya? Udah dibuka Pak, tapi mungkin lupa dia atau gimana gitu. Udah. Oh, lagi dimasuk mobil. Lagi cari tempat aman dia. Dari pohon. Silakan Pak Teddy. Wah, ini pasti anu nih. Pasti bininya mata-matain di belakangnya ini. Takut ini sama bini nih. Dibilangin jangan ikut channelnya Joseph Paulus Sang lagi. Enggak kepikiran begitu Pak. Enggak ya. Cuman satu Pak, saya ikuti dari pertama itu masalahnya itu. Saya dihadapkan kepada sumber daya manusia aja yang enggak benar. Kalau saya Pak, selalu saya mau menguji karakter orang. Kan tujuannya jelas, keuangan mau kemana. Enggak usah dibeberkan aja keuangan Pak.
kita sudah tahu arahnya kemana gitu. Ataupun kita memberikan sesuatu sumbangan, saya nggak mau tanya arahnya mau kemana. Yang tujuannya niat baik saya aja yang pertama untuk memberikan diakonia atau sumbangan. Itu bagi saya pemikiran begitu. Dan kedua saya itu ya Pak, riskan sekali kalau mau menanyakan tentang keuangan itu dari suatu organisasi. Yang saya pertanyakan sumber daya manusianya itu. Yang menanggapi pelaporan keuangan, uangnya mau kemana. Memang benar, karena ada pengalaman dari Pak Paul tentang masalah keuangan yang jadi salah satu konflik dalam berorganisasi. Yang artinya kita deteksi secara dini baru antipasi, supaya jangan ada sinyalemen, dikira uang arahnya kemana. Itu benar dalam penjelasannya. Benar. Tetapi bagi orang-orang yang punya sumber daya yang bagus, mereka seperti saya tidak akan bertanya sebenarnya tentang keuangan mau arah kemana. Karena saya tahu arahnya mau kemana, goalnya apa, yang dibuatnya apa, tujuannya jelas. Udah benar-benar jelas Pak, terang sekali Pak. Arahnya mau kemana, membantu orang susah. Ya, kalau saya lihat dari semua ada media dalam kesehatan, memberikan diakonia kemana, itu aja sudah menangis dengarnya Pak. Tinggal hati nurani orang yang bertanya-tanya tentang, ya, kemudian saya bilang kenapa sumber daya manusia, karena objeknya modus operandinya sudah ketahuan untuk apa. Kalau lihat secara keseluruhan ya. Tetapi di dalam doa saya Pak, di dalam harapan saya tetap mendukung Pak semua yayasan yang ada. Ya, walaupun mungkin mulut saya kasar atau apa, itu saya pahami kadang-kadang Pak, muncul dari emosi. Tetapi dalam bentuk apa aja Pak, ya bukan itu, saya akan tetap menyumbang, mendukung. Dan bagi saya tidak akan pertanyakan. Bagi saya itu, kalau saya memberikan diakonia, saya tidak tanyakan itu. Dan saya anggap itu uang sudah hilang dan tidak ada apa-apa gitu. Itu karena saya percaya bahwa apa yang disampaikan bagi kita semua di yayasan ini berguna untuk orang banyak, untuk kemanusiaan. Itu Pak Syantamir selalu bilang, untuk kemanusiaan. Ya, dan kita juga tidak mau melihat dari dia Islam, dari dia Kristen, Buddha, Hindu. Mereka di dalam organisasi ini melihat semua, Pak. Tetapi bagi mereka yang selalu dalam tanda kutip mencurigai kegiatan ini, kita aja bawa dalam doa supaya hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka. Saya juga baru dengar dari Pak Pastor Paul tadi, saya terharu juga mendengar sebenarnya kita menfitnah sudah sampai bilang anjing apa semua kepada objek tertentu, tetapi kita tidak mau dipenjarakan orang itu atau lebih mensusahkan orang itu. Saya terharu, walaupun secara predikat kita kasar terhadap orang. Ya, tapi dalam hal ini benar juga Pak, bukan kita yang mau tanggung. Saya takut jangan ditanggung oleh anak-anak kita nanti. Ya, saya bilang kayak saya dalam keadaan sehat walafiat, Tuhan sudah kasih cukup sandang pangan, itu semua kan. Nah, enak berbicara di media ini untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia bahwa apa yang dilakukan oleh Galarua, Damar Kasih, dan yayasan lainnya Pak, demi kemanusiaan, itu aja intinya. Itu ada inti. Kalau masalah keuangan Pak, kalau mau diceritakan oleh bendahara kita ya, saya percaya sekali itu, walaupun dia tidak usah ungkapkan itu, tidak usah dijelaskan uangnya mau kemana, saya percaya itu. Cuman ya dinamika manajemen harus terbuka supaya orang lain yang SDM-nya agak parah mereka juga tahu. Harapan saya begitu Pak. Cuma lebih condong memotivasi Pak. Biarkan aja anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Yang penting kita berjalan demi kemanusiaan. Ya, untuk orang banyak. Ya, Pak, terima kasih aja itu Pak.
Saya tidak ada itu lain kecuali masuk di bidang politik lain lagi Pak. Kita bicara politik. Ya, ya cuma Pak itu saya cuma harapkan, tolonglah Pak sampaikan kepada Pak Siantamer atau Pak Tobing, jangan lagi ada, ya ini Pak ada laporan dari saudara saya langsung. Jangan ada lagi merah putih nasional di ABRI atau apa hijau, ABRI hijau lain sebagainya. Mari kita anu ya, nanti dalam waktu dekat ada Pak Ponto juga akan cerita itu ya. Ini Pak Ponto kemarin sudah saya minta minggu depan ya. Minggu depan Pak Ponto ngajar. Boleh, Pak. Ya, Pak Ponto ngajar minggu depan. Seru nanti ini. Pak, ya, kalau ketemu bilang salam Pak Ponto. Ya, ini buat variasi ya, buat variasi sama Pak Tobing. Iya, variasi. Cuman itu Pak sampai saya Kalian membahas ini loh, sekalian membahas Alvin Lim sama Polri, Jaksa ini ya, Pak Ponto mau bahas ini ya. Saya minta ada informasi bagus ini dari Pak Ponto nanti. Kita bahas juga itu ya. Iya Pak Pol, cuman itu harapan saya. Saya akan tetap teguh pun demi perjuangan Galarua dan yayasan lainnya Pak. Cuman itu. Kadang-kadang saya mau menangis Pak, tapi nggak boleh. Saya senang bicara kemanusiaan seperti ini, senang sekali. Ya senang Pak. Bapak berjuang terus kita. Terima kasih. Ya, Pak Raja Uti, mungkin mau kasih penutup atau Pak Santiamer atau Bu Linda Kalisolisoy. Penutup ya. Pak Ya. Pol, Lanjut. narasi sayang untuk tentang keuangan itu mau ditayangkan di Senin atau Selasa, Pak? Senin. Senin kita ada acara apa? Nggak ada kan? Konsultasi hukum kan? Saya masuk nanti ya Senin ya. Karena kadang-kadang Senin itu sedikit Pak partisipannya. Saya masuk ya Selasa boleh, Selasa. Ya, kalau Selasa banyak Pak. Selasa ya, biar gubrak ya, biar gubrak ya. Yes. Selasa, Yes. Selasa aja. Lagian kan materinya banyak juga itu kan, nanti perlu disiapkan juga. Sama juga ini ya, kemarin dokumentasi Kopdar segala macam itu yang di ini belum saya tampilkan loh, yang di Medan loh, Kopdar di Medan. Terus yang di Sidikalang itu belum pernah kita tampilkan loh di sini loh. Sama Kopdar Jakarta. Udah Jakarta ya kita ada bikin videonya kemarin live kan. Iya ada. Oh iya ada Zoom ya. Ada Cuman live. saya kan nggak bisa ini kan karena ada kena copyright, kalian ada nyanyi lagu-lagunya Kus Plus segala macam itu kena copyright itu nanti. Saya nggak bisa tampilkan yang utama. Tapi nggak apa-apa, itu kan yang itu jadi video itu udah begitu aja, nggak bisa dimonetasi gitu. Ya Pak Pol promosi dulu, bilang aja kada Abdul Somad ketangkep gitu kan rame itu. Nah, terus habis gitu Bu Linda masuk, jadi banyak yang denger. atau Pak Santiamer disunat gitu kan rame. Intronya begitu Pak. Iya. Coklah Pak Paul, Selasa aja Pak. Selasa ya, jadi rame ya. Jadi semua kayak ini kan ini laporan keuangan ini tadi saya nyaris lupa lagi kasih laporan keuangannya bulan November ini ya. Ini sudah saya kasih nih ya. Bulan November sama trennya. Mungkin ada lagi tambahan para Jauti, Pak Santiamer sebelum kita akhiri. Ya sebenarnya hari ini sudah cukup banyak ya yang kita klarifikasi Pak Paul dari semua tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah dan framing-framing sudah diklarifikasi dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang tadi Pak Paul tampilkan. Saya kira ini ya para membernya Galarua maupun penonton sudah bisa membandingkan mana yang masuk akal, mana yang tidak, mana yang artinya hinaan, artinya apa yang sangat abusive seksual gitu ya terhadap Kak Lisoy gitu, semuanya udah diklarifikasi hari ini. Ya mudah-mudahan kedepannya itu ini sudah semakin ini ya tuhan kepada Galarua dan Damaris itu tidak lagi terulang seperti ini ya, karena ini kan sengaja memang mau menjatuhkan Pak Paul, bukan lagi bukan lagi mau jadi Kristuber yang sehat gitu. Memang saya lihat orang ini memang selalu kalau ada orang yang Kristuber yang lain yang maju dia pasti akan jatuhkan, dari mulai Pak Manubulu, kemudian juga terakhir Bom-Bom, tapi dia nggak bisa ya, kasusnya Bom-Bom itu kan kemarin juga seperti itu. Nah sekarang mau coba-coba dengan YouTube-nya Pak Paul gitu ya.
Saya kira ini akan ngebalik Pak, seperti ini, seperti pantulan bola gitu. Akan ngebalik dan akan menghantam dirinya sendiri. Akhirnya kan terbuka semua, ini jadi pemicu terbuka semua manifestasinya Pak Paul gitu. Terbuka semua dan Galarua maupun Damaris sudah bisa mengambil keputusan gitu ya. Ya saya kira artinya pencabutan laporan ke Julius bukan berarti sesuatu hal yang membuat kita takut atau apa, bukan itu sebenarnya Pak Paul. Jadi kita jangan mau menari dalam gendangnya orang lain, manfaatkan untuk mencari donasi buat orang lain gitu, jangan mau Pak Paul. Saya setuju itu, dan saya termasuk orang yang nggak setuju kalau ada pelaporan memenjarakan orang nggak kebayang gitu anak istrinya seperti apa gitu. Iya. Ya, saya terus terang untuk yang seperti itu nggak tega Pak Paul sebenarnya gitu. Kurang setuju, tapi ya sudahlah, akhirnya kita sekarang kan sudah kembali ke ini ya, ke ajaran kasih yang sebenarnya itu Pak Paul. Kasih itu tidak memfitnah orang, tidak katakanlah mengatakan hal yang kotor tentang orang, terutama terhadap kaum wanita, merendahkan perempuan, nggak seperti itu Pak Paul. Itu bukan ajaran kasih namanya. Itu aja Pak Paul, mungkin ada yang nambahin lagi Pak Santiamer, Pak Ketua. Silakan. Ya, Pak Santiamer. Mati Pak Santiamer mikrofonnya. Baik, terima kasih Pastor, teman-teman yang lain, terima kasih atas dukungannya, doanya. Ya memang yang namanya fitnah ini ya tidak bisa kita hindari, karena itu adalah pekerjaan daripada si kuasa gelap. Hanya kita jangan mau diperalat. Terutama untuk teman-teman kita orang Batak, belajarlah. Ya ada istiadat Batak itu luar biasa ya, untuk kita etika, bertata krama, berkekerabatan, luar biasa itu, timbul kedamaian dan kesejahteraan, saling mengisi, saling menolong, penuh kasih. Ke depan pekerjaan kita ini lebih banyak Pak, ya mari kita memikirkan bangsa dan negara ini, bukan orang dengan per orang. Ancaman terhadap bangsa dan negara ini luar biasa ini, baik dari luar, baik dari dalam. Jadi kita, energi dan pikiran kita jangan kita pakai untuk saling menghantam sesama, tetapi musuh kita yang sesungguhnya, musuh bersama adalah ya adanya kelompok-kelompok tertentu yang mau mengganti ideologi Pancasila. Itu musuh kita bersama, itu yang harus kita perangi. Ya, persekusi, diskriminasi itu yang harus kita perangi. Jangan hantam sesama kita yang pejuang ini. Itu salah besar. Berarti kita sudah masuk dalam perangkat mereka. Ya, besar ini pekerjaan, apalagi menjelang 2024 ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan sehat-sehat selalu. Terima kasih Pastor Paul. Kalau masalah ngelaporin Julius, ya orang kalau memang dasar salah itu nanti ada waktunya, saudara ya. Ya, ada waktunya, yang penting memang itu langsung dia pelaku langsung. Ya. Ya kalau enggak jangan, saudara. Dia punya anak istri, ya. Dia punya anak istri. Loh, anak Batak juga dilaporin. Anak Batak, nanti istrinya hubungi Santiamer. Ya. Langsung nggak pakai calo. Kita akan bantu, tetapi bukan buat bayar lawyer ya. Enggak. Kita support anak Batak, ya. Itu yang mau kita lakukan, tapi tidak pakai calo, direct langsung. Kasih tahu anak Batak, kasih tahu istrinya. Kalau mau dibantu sama Galarua, hubungi Pak Santiamer langsung, nggak pakai calo, ya. Kita bantu nanti, ya. Langsung hubungi. Nah, kemarin Pak Aceh istrinya menghubungi saya, tapi dia mau ngatur saya donasinya. Oh nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Ya, saya bilang. Kamu si Febri klarifikasi dulu itu masalah dia ambil istrinya Saifuddin itu. Ya, dan kedua harus kamu masuk ke Zoom saya karena dia sudah berkata anaknya haram terima uang dari Joseph Paulus Sang. Harus klarifikasi dulu, nanti tiba-tiba kita ngumpulin buat dia, kita difitnah lagi. Nolong orang pun kita pakai hikmat, saudara ya. Ya, tadinya saya kasihan. Pertanyaannya, kenapa kita enggak boleh ketemu KC? Nah itu kan aneh lagi kan? Nah, masih nggak boleh ketemu KC, saudara. Apa yang disembunyikan? Nah, itu kan pertanyaan besar. Jangan-jangan dijual KC sama keluarganya buat cari donasi. Kan bisa kan? Makanya suruh ke sini, nggak mau, alasannya banyak. Ya udah nggak usah. Saya bilang, saya nggak mau kalau gitu. Ya, nolong orang pun pakai hikmat, saudara ya. Termasuk ini juga Pak Paul, yang tadi yang Pak Paul tunjukkan dia Galarua diancam nggak boleh campur urusan siapa ini si Mamora ini ya. Mosi. Nah ini kelihatannya sama Pak modusnya Pak. Jadi udah mulai ngancam supaya nggak dicampurin ya. Janganlah kalau kayak seperti itu ya.
Iya, makanya saya bilang nggak mau bayar pengacara. Kalau mau isinya ke sini, ketemu sama Pak Santi Amar langsung. Pasti kita bantu. Ya, kita nggak pernah main, kita bantu sama Pak Apolis Darmawan udah 300 juta lebih ya. Kita buka laporan keuangannya jelas. Salinannya juga kita kirim ke siapa? Ke Pak Darmawan. Jelas ya, ratusan udah hampir 400 juta kita kirim Pak Darmawan ya. Nggak main-main ya. Kita kalau support saudara. Semua orang di sini murah hati, tapi jangan dipermainkan. Ya saudara ya. Begitu Pak Santi Amar. Ya, betul. Ini Pak. saldonya kita 276 juta, uang masuknya bulan ini 536 juta ya. Bentar, ini saya kasih trennya ya. Saya kasih trennya. Ini tren keuangan kita saudara ya. Ini tren keuangannya, Anda bisa cek ya. Lihat. Januari 488, Februari turun 427, Maret naik 526, April jadi 400, Mei turun ya 347, Juni 350, Juli 413, Agustus 410, 411, Oktober turun dikit 36, naik hampir 200 juta ya. Nah, pengeluaran kita memang di awal tuh gara-gara gede ya, pengeluaran kita selalu lebih besar karena kita nyoba kepengen besar terus ya. Nah, tetapi ya memang kita harus berhikmat ya saudara ya. Nah, terus kita memang ada donasi di Damar Kasih 150 jutaan ya, sama di yang masuk ke Galarua. Saya belum tahu, nanti biar Senin, Selasa nanti Bu Linda yang akan presentasi. Bentar, ini ada yang kepotong ya, sebentar ya, ada yang kepotong, sorry. Ada yang kepotong. Nah itu ya. Jadi kita nggak turun, siapa bilang kita ditinggal donatur saudara, kita tambah banyak donaturnya ya, ada ditambah di Damar Kasih masih 150 juta. Cuma pengeluaran kita besar, saudara. Kita kemarin beli 2 mobil ya. Kita beli 2 mobil ambulan, saudara. Itu cukup besar ya. Dan kemarin berguna sekali mobil ini. Kita untuk baksos soalnya. Kenapa kita beli mobil? Karena buat baksos. Satu untuk baksos. Ya, bakti sosial. Kita tiap minggu ada bakti sosial. Silakan subscribe YouTube Damaris Pancasila Indonesia. Ya, nama ada websitenya ya, www.damaris.or.id. Nah, saudara, kita punya ambulan 2 ya, kita juga punya 2 ya, 1 buat jemput si sang debitur kalau dia sudah kolaps nggak bisa bayar utang sampai cengap-cengap. Kedua, buat jemput si ceker babi kalau lagi mabok saudara, kalau lagi mabok red wine saudara ya, kita siapkan 2 ambulan ya. Jadi saat memang untuk baksos, tapi di hari lain kalau memang si kalau yang si sang debitur ini cengap-cengap ya, ditagih sama debt collector ya, nanti kita kirim ambulannya saudara buat perawatan intensif. Kalau sama si ceker babi mabok ya di tengah jalan kan kasihan, kalau mabok di tengah jalan kan bahaya. Ini biar dijemput pakai ambulan, saudara. Diakhiri dengan tertawa jahat, saudara ya. Luar Bisa aja Pak Paul. Tapi ini trennya saya lihat stabil kok Pak Paul ini. Stabil. Ya memang stabil. Begitulah ini, trennya kita. Tapi nggak benar, katanya turun 50%, tapi nggak benar berarti. Dia nggak tanpa data berarti. Iya, kalau saya ngomong mah pakai data semua ya. Saya orang terpelajar ya. Bukan kayak si kapal oleng. Kapal oleng ngomong itu nggak pakai data. Makanya dia oleng. Hanya juga apa sih, dia cuma kerjaan apa sih di sini? Si kapal oleng, si siapa? Ceker babi. Ceker babi memang kerjaan apa? Dia ngerti apa sih tentang data? Ya kalau saya seorang cendekiawan namanya kan. Sehingga segala macam saya kalau ngomong selalu pakai data ya. Bahkan saya ngomong agama pun pakai data. Ngomong Al-Quran tentang Muhammad pun pakai data, nggak ada yang bisa sanggah saudara. Ya kan, kalau tanya pengumpulan kapal kemana? Emang kita pernah ngumpulin dana buat beli kapal? Nggak pernah ya. Kalau yang buat Cilegon bagaimana? Lah orang Cilegonnya nggak mau, gimana Pak Santi Amar? Cilegonnya Pak Santi Amar? Kenapa Pak? Dia kan diajak kita ibadah di depan Kedubes, nggak mau kan? Nggak mau dia Pak, nggak mau. Ya sudah, bukan urusan kita lagi, dia nggak mau kok. Saya udah Jadi langsung jalan-jalan kita kan tawarin duit itu kan kalau memang terkumpul ada buat Cilegon, kalau ada. Nyatanya kan nggak ada yang dikasih kode Cilegon. Kalau ada, masa semuanya ke sekretariatnya Galerua apa Cilegon semua? Goblok apa? Ini dasar orang-orang ya. Kalau dia mau, kita biayain ibadah di depan Kedubes. Tapi kan nggak mau mereka. Mereka takut.
ini kan. Ya sudah, biarin saja, kita nggak urusin lah. Orang kemarin Pak Paltinya, pendeta Paltinya aja sampai ngomong Pak, karena dari HKP pusat dia kan Pak Paltinya sampai mengeluh kan. Betul. Saya udah ngomong langsung kok sama dia, sama pendeta di Iya, telepon, sama bukan Pak kita Rudi. janji mau ngasih duit ke Cilegon, enggak, itu uang kalau ada buat membiayai ibadah di kedutaan. Kemarin kan kita buktikan yang Iran kemarin kita Ya. UNHCR sama ke kedutaan Iran. Ya, kalau Anda nggak terima dengan laporan keuangan Galarua, laporkan saja ke polisi. Ya. Kalau Damari sudah diaudit ya, setahun kemarin sudah diaudit. Nanti audit lagi nanti ya. Per Januari April, antara Januari sampai April nanti audit lagi kita tahun depan ya. Lalu ya, jadi kita beres semua keuangannya. Pertanyaannya, sang debitur bagaimana laporan keuangannya? Kalau ceker babi, lawan dikasih 25 juta aja, laporan keuangannya nggak jelas kemana kok. Kasih 25 juta aja nggak jelas laporan keuangannya, mau yang gede-gede. Makanya ya, itu orang-orang yang kemarin kritik kita, coba ya, dari ceker babi, kapal oleng, sama si knalpot itu ya, si knalpot motor itu kan, itu saja ya. Si siapa itu yang katanya Jakarta Barat pakai rotari itu loh, itu kan muka apa badak pakai knalpot kan. Nah, itu saja dia itu mau ambil alih ya. Damaris kono dia ujung mata duitnya banyak. Akhirnya cuma bisa menghina. Nah, sama nih sama si sang debitur. Dia mau ambil alih, dia meminta duitnya Galarua. Ya, kasih tak sampai. Ya, ngamuk-ngamuk lagi, ya kan? Semua orang yang gagal ngambil duitnya Damaris pasti ngamuk-ngamuk. Ada lagi satu ya Diaken itu ya, yang mencoba ngibulin kita, ngakalin kita. Ngamuk-ngamuk, akhirnya dia bikin spam di mana-mana ya di YouTube-nya saya. Terus yang kemarin yang minta kita mau biayai masuk rumah sakit, nggak maunya duitnya saja. Kan kurang ajar. Siapa tuh Ria apa siapa itu ya? Yang didatangi Pak Putih itu siapa? Pak Santiamer? Ya, ada itu, ada. Lupa namanya, Pak. Ria, bukan dokter ya, yang Ria yang ibu-ibu itu yang kecelakaan. Iya, betul. Katanya mau nyumbang rumah segala macam, muridnya mau gede terus kecelakaan, malah minta duit sama kita. Kita bilang kita biaya rumah sakitnya nggak mau, maunya minta duit. Kita nggak mau. Kita kan pengeluarannya kan harus laporan sama, terus kasih duit karena kecelakaan. Nanti semua orang pura-pura kecelakaan kita kasih duit. Nggak bisa, ini duitnya siapa? Kamu masuk rumah sakit baru kita urusin. Gitu ya. Lagian pun kecelakaannya karena apa? Kalau dia lagi berdiakonia bagi-bagi tiba-tiba kecelakaan, ya kita urusin. Ya. Jangankan kasih itu ya, karena beberapa diaken pun ada yang benar-benar kurang, kita support ya. Damaris ini orang yang murah hati, tapi jangan dipermainkan, saudara ya. Bendaharanya galak-galak, saudara. Ya. Tadi dengar sendiri. Oke, silakan tutup dalam doa, Pak Raja Uti. Terus kita ini ya. Oke, mari kita berdoa.